غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat iDream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada hadis nomor 2, bab 1, masih tentang babul ikhlas, bab tentang keikhlasan wa ihdarin niyah, menghadirkan niat fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizah wal khafiyah. Ya, menghadirkan niat dalam semua amal, ucapan, perbuatan, ya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kita masuk pada hadis kedua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisyun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaihi. Hadza lafdzul Bukhari. Wa an ummil mu'minin, dari ummul mu'minin. Ya, ummul mu'minin adalah julukan bagi para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran bahwa istri-istri beliau Rasulullah adalah ibu-ibu, ya, para ibu bagi orang yang beriman. Ya, maka selayaknya ibu kita, para istri Rasulullah adalah wanita yang terhormat, wanita yang hendaknya kita muliakan, kita hormati, kita agungkan. Ya, jangan ada satupun dari kita orang beriman mencela, menista, menghina istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali. Ya, adapun dari segi hukum dikatakan ummul mukminin karena mereka setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Ya, jadi janda Rasulullah itu tidak ada yang menikahi lagi. Karena mengapa? Karena mereka adalah ibu bagi orang yang beriman. Siapa yang dimaksud ummul mukminin di sini? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah berarti kunyah. Siapa yang punya kunyah Ummu Abdillah? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Ya, padahal kita tahu bahwa Aisyah tidak mendapatkan anak dari pernikahannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan bahwa Ummu Abdillah ini kunyahnya diambil dari anaknya Asma, ya, yang menikah dengan Zubair bin Awam, namanya Abdullah bin Zubair. Ya, maka kunyahnya diambil dari anaknya Asma yang tak lain saudara dari Aisyah sendiri, ya, yaitu Asma. Baik. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Yaghzu, goza, yaghzu artinya memerangi, berperang. Ya, jaisyun artinya bala tentara, pasukan. Ya, al-Ka'bata, Ka'bah. Jadi ada satu pasukan, ya, yang besar menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida, ketika mereka berada di Baida, Baida dikatakan sebagai tempat yang luas, yang lapang, yang datar, itu Baida. Ya, boleh kita katakan semacam lapangan luas, begitu ya. Ya, di tengah padang pasir atau di tengah lapangan luas. Ya, yang ada yang mengatakan bahwa ini letaknya antara Mekah dan Madinah. Minal ard, di bumi. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka dibenamkan. Yukhsafu artinya adalah al-khasf. Al-khasf itu bumi terbelah, lalu mereka yang ada di atasnya masuk ke dalamnya. Bi awwalihim, dari pasukan pertama, wa akhirihim sampai yang terakhir. Jadi pasukan ini dari bagian yang pertama sampai terakhir dibenamkan. Ya, bukan berarti yang tengah tidak dibenamkan, semuanya. Ini menggambarkan bahwa semua pasukan tersebut dari yang pertama, ya, dari rombongan pertama sampai yang terakhir
Itu semuanya dibenamkan ke dalam bumi. Qalat, Aisyah berkata, qalat, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Aisyah. Ya, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kaifa yukhsafu, bagaimana dibenamkan bi awwalihim wa akhirihim, ya, sejak awal sampai akhir, ya, maksudnya semua pasukan itu kenapa dibenamkan atau bagaimana dibenamkan? Wa fihim aswaquhum, padahal ada di antara mereka aswaquhum. Aswaq jamak dari suq, artinya pasar. Ya, tapi yang dimaksud di sini bukan pasar, artinya orang-orang yang ikut dalam rombongan tersebut tapi dia bukan bagian dari tentara, bukan bagian dari pasukan. Mereka ke sana ikut untuk memanfaatkan adanya kebutuhan di tengah para tentara untuk berjual beli. Mungkin mereka butuh apa, mereka yang memperjualbelikan, mendapatkan keuntungan. Begitu ya. Jadi mereka bukan pasukan, ya, bukan kesana, bukan sama-sama niat untuk memerangi Ka'bah, tidak. Waman laisa minhum, dan juga pokoknya bukan, ya, ada orang-orang yang masuk ikut bersama mereka, bersama pasukan ini, bukan, dia bukan termasuk pasukan, bukan termasuk tentara yang memang niat dan dipersiapkan untuk memerangi Ka'bah, menyerang Ka'bah. Kata Aisyah, kenapa mereka juga ikut dibenamkan? Kan mereka ikut ke sana bukan untuk menyerang Ka'bah, gitu ya. Ini pertanyaan dari Aisyah. Ya, seharusnya pemahaman sederhananya, kalau maupun dibenamkan, ya yang memang ingin menyerang Ka'bah, begitu. Qala, Rasulullah bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya, mereka dibenamkan dari awal hingga akhir, semuanya dibenamkan. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Ya, kemudian mereka nanti akan dibangkitkan, yub'atsun, dibangkitkan ala niyatihim, sesuai dengan niat-niat mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dan Muslim juga dalam sahihnya. Wa hadza lafdzul Bukhari. Namun redaksi hadis ini berasal dari riwayat Bukhari dalam sahihnya. Baik. Apa pelajaran yang kita dapat dari hadis ini? Hadis ini, yaghzu jaisyun al-Ka'bah, ya, para ulama mengatakan ini merupakan prediksi Rasulullah di akhir zaman, ya, bahwa ini akan terjadi nanti di akhir zaman. Ada satu pasukan yang sangat besar, jumlahnya sangat besar, sehingga di sana ada orang yang ikut, yang berjual beli di sana untuk memenuhi kebutuhan para tentaranya, ya, sangat besar, menyerang Ka'bah. Faidha kanu bibaida, ya, tapi mereka di sebuah tempat yang lapang, ya, di sebuah tempat yang lapang, Allah benamkan, ya, Allah turunkan azab bagi mereka ini. Ya, ini memberikan isyarat yang sangat kuat bagaimana Ka'bah itu adalah sesuatu yang Allah lindungi. Dan tentu kita sudah ingat, ya, pasti ingat dengan kisah yang sangat terkenal, ya, kisah penyerangan Raja Abrahah, ya, dari Yaman yang ingin juga menghancurkan Ka'bah, lalu dikirim pasukan, ya, berangkat bersama pasukan yang diawali oleh pasukan bergajah, ya, maka disebut pasukan bergajah yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fil. Begitu, ya. Terjadi juga begitu juga, ya. Pasukan tersebut berangkat, namun ketika sudah dekat dengan kota Mekah, gajah itu tidak mau jalan, ya, disuruh maju nggak mau, tapi ketika disuruh balik mau ke negeri Yaman, begitu, ya, senang. Ketika negeri balik dia bergerak, tapi ketika disuruh maju nggak mau. Sampai akhirnya Allah kirim pasukannya berupa burung, ya, yang datang bergelombang, yang disebut dengan ababil. Ya, jadi ababil itu maksudnya burung itu datang bergelombang, ya, banyak sekali, kemudian melontarkan batu-batu dari api neraka yang menghancurkan tubuh mereka, pasukan bergajah tersebut. Itu zaman dahulu sudah terjadi. Bagaimana ada rencana untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, Rasulullah dalam hadis ini juga memprediksi, menjelaskan nanti akan ada juga terjadi peristiwa seperti itu. Entah kapan, entah di mana, entah siapa pasukannya, tidak dijelaskan secara detail, ya, tapi ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah nanti. Ya, namun mereka akhirnya dibenamkan oleh Allah semuanya tanpa terkecuali. Ya. Nah, Aisyah bertanya, kenapa kok semuanya dibenamkan? Padahal ada orang-orang yang tidak
ikut mereka sebenarnya. Niatnya bukan untuk menyerang Ka'bah. Tapi kata Rasulullah mereka juga akan dibenamkan. Akan terkena azabnya. Ya, terkena azab dunianya. Nah, adapun bagaimana niat mereka, nanti Allah Subhanahu wa taala akan hisab sesuai niatnya, ya. Sahabat hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini mengandung makna dan pelajaran bahayanya dekat dan bergaul dengan para pengusung, para tokoh atau ahli kebatilan, ahli kemunkaran, ahli kemaksiatan. Sebab perbuatan-perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang sangat mudah mengundang azab Allah, mengundang hukuman dari Allah. Ketika ada orang dekat dengan mereka walaupun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh mereka berupa kebatilan dan kemunkaran, mereka pun akan terkena. Begitu ya. Walau tidak melakukan kebatilan tersebut. Nah, ini kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi kalau datang azab Allah, yang terkena bukan cuma orang yang zalim saja, bukan cuma yang ahli maksiat saja, termasuk orang-orang yang dekat dengan mereka, berdampingan dengan mereka, walaupun dia tidak melakukan kezaliman. Kemudian ada pelajaran juga yang bagus dari hadis ini, bahwa niat yang baik tidak otomatis membuat sebuah amal menjadi benar. Ya, ada orang niatnya tidak menyerang Ka'bah, ya, namun dia bersama orang-orang yang menyerang Ka'bah. Ya, niatnya mungkin bagus, ya, atau paling tidak dia tidak ingin niat yang batil. Cuma dia berada di sebuah tempat, di sebuah pergaulan yang sebenarnya dalam Islam sudah diingatkan, jangan bergaul, jangan berdekat-dekat dengan kebatilan, dengan ahli kebatilan, dengan ahli kemunkaran. Itu sesuatu yang keliru. Ya, itu tidak dibenarkan dengan niat kita. Oh, saya kan maksudnya baik. Ya, sekarang banyak orang, ya, melegitimasi perbuatan keburukannya dengan pemahaman niat saya kan baik. Ya, dia mencuri misalnya, niatnya baik. Ya, itu tidak benar. Tidak lantas perbuatan mencurinya menjadi benar. Meskipun kita tahu bahwa setiap amal harus dilandasi dengan niat. Cuma yang dimaksud amal adalah amal yang baik, ya, amal yang Allah ridhai. Kemudian hadis ini tentu menjelaskan sesuai dengan bab dalam hadis ini bahwa balasan yang diterima dari mereka yang terkena azab, terkena hukuman Allah di dunia sama. Ya, di dunia sama. Terjadi bencana yang sangat besar, ya, bencana alam. Itu baik yang ahli maksiat, baik yang ahli sholat, baik yang ahli ibadah akan kena semuanya. Itu dunia, hitungan dunia. Tapi nanti di akhirat, ya, boleh jadi tidak sama. Sama-sama jadi korban, sama-sama meninggal, sama-sama hancur rumahnya. Tapi ketika dibangkitkan berbeda. Apa yang membedakan? Niatnya. Ya, niatnya. Maksudnya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Mereka niatnya adalah ingin beribadah, melakukan ketaatan. Maka dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Dihisap sesuai dengan niatnya. Oh, yang ini korban juga, meninggal juga. Ya, akan tapi memang dia tidak ada niat untuk beribadah, yang ada justru niat untuk maksiat dan lain sebagainya. Maka niat itulah yang menjadi patokan hisabnya. Nah, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan ringkas dari hadis nomor 2 dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.